Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Endang. Kali ini Bu Endang akan menyampaikan rangkuman materi kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1 sampai 6. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita berdoa dulu sebelum belajar, agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Ikuti Bu Endang ya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyyaw wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Berikut adalah materi pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Perhatikan baik-baik ya. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang dongeng. Dongeng adalah cerita fiksi turun-temurun yang mengandung pesan moral. Dongeng tentang hewan disebut fabel. Unsur intrinsik cerita. Ada tokoh, alur, setting atau latar, amanat, dan tema. Perhatikan gambar tentang dongeng berikut ini. Ada dongeng tentang bawang putih dan bawang merah. Tokoh yang memakai baju putih adalah bawang putih. Dan tokoh yang memakai baju merah adalah saudara tiri dari bawang putih, yaitu bawang merah. Sedangkan yang memakai baju hijau adalah ibu tiri bawang putih. Nah, watak dari bawang putih adalah baik, penurut, dan rajin. Sedangkan watak dari bawang merah atau saudara tiri dan ibu tirinya adalah berwatak pemarah dan pemalas. Perhatikan gambar berikut. Apa judul dongeng pada gambar tersebut? Siapa saja tokohnya? Bagaimana karakter masing-masing tokoh? Dapatkah kamu menyebutkannya? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks dongeng. Yang pertama, lafal. Yang kedua, intonasi suara. Yang ketiga, ekspresi. Yang keempat, tanda baca. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Yang kedua, bahan baku industri. Yang ketiga, bahan pakaian. Yang keempat, bahan peralatan rumah tangga. Yang kelima, bahan pewarna alami. Yang keenam, bahan obat-obatan. Untuk menambah wawasan tentang tumbuhan, kalian dapat membaca informasi serta perhatikan gambar berikut ini. Cara merawat tumbuhan. Informasi tentang hutan bakau. Muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
Materinya yaitu tentang pentingnya arti berterima kasih kepada sesama makhluk Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang. Bintang menggambarkan sebagai penerang di alam semesta. Hal ini bermakna bahwa Tuhan memberi petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan. Pengamalan sila kedua Pancasila. Hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban. Kewajiban ayah, kewajiban ibu, dan kewajiban anak. Hak anak di rumah. Mendapat kasih sayang orang tua, mendapat makan dan minum, mendapat tempat tinggal yang layak, mendapat waktu untuk bermain dan beristirahat. Muatan matematika. Dalam matematika, sifat komutatif atau sifat pertukaran hanya berlaku dalam operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian saja. Perhatikan sifat komutatif atau pertukaran berikut ini ya. Dari gambar di atas, kita bisa memahami bahwa sifat komutatif atau pertukaran yang dimaksud adalah jika angka yang dijumlahkan di balik urutannya, maka hasil penjumlahannya tetap sama. Contoh, 10 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 10. Jika kita hitung hasil dari penjumlahan 10 ditambah 5 dan 5 ditambah 10, hasilnya akan sama, yaitu 15. Contoh soal lain sifat komutatif dalam penjumlahan, misalnya 75 ditambah 23 sama dengan 23 ditambah titik-titik. Nah, karena sifat komutatif adalah pertukaran, maka kita hanya perlu menukarkan urutan penjumlahannya, sehingga jawabannya adalah 75. Ini juga berlaku jika bagian urutan yang ditanyakan dibalik ya. Contohnya, 415 ditambah titik-titik sama dengan 56 ditambah 415. Karena ini hanya pertukaran, ingat bahwa angka yang di awalnya di depan berpindah ke belakang. Nah, angka yang di depan yaitu 415 sudah dipindahkan ke belakang sehingga kita tinggal mengisi angka 56 pada penjumlahan pertama. Pada muatan SBDP, kita akan belajar tentang pola irama. Pola irama adalah bentuk susunan tertentu mengenai panjang pendek bunyi pada lagu. Pola irama berjalan menurut birama. Birama adalah kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Agar lebih paham tentang bentuk dan variasi pola irama, mari kita nyanyikan lagu Cemara berikut ini. Cemara pohon ramping, daun
Terima kasih buat anak-anakku semuanya. Sekian dari Bu Endang, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.